Lutfi, NIM 312010009. Saya dari kelas A pagi semester 5, mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu saya Haryadi Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teks deskripsi. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, pembahasan saya yang pertama itu adalah apa itu teks deskripsi? Oke, teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Deskripsi bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data, membuatnya menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat. Nah, untuk kemudian dengan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, teks deskripsi juga ada manfaatnya, yaitu manfaat yang pertama adalah memberitahukan suatu objek atau keadaan secara detail. Yang kedua, membuat pembaca menjadi lebih paham tentang objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, pembaca bisa ikut merasakan tentang keadaan atau mengetahui gambaran dari objek yang dideskripsikan. Yang keempat, untuk mengetahui gambaran mengenai suatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan lain sebagainya. Para pembaca akan ikut melihat atau merasakan dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi yang berjudul Ibu Guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur. Nah, di sini tuh yang pertama adalah judul. Teks deskripsi di atas bercerita seorang guru. Yang kedua itu identifikasi gambaran umum. Nah, struktur yang kedua ini menceritakan tentang gambaran suatu objek tertentu. Paragraf pertama dari teks menjelaskan gambaran umum guru tersebut, mulai dari nama, mata pelajaran yang diajarkan, serta kehadirannya yang selalu ditunggu. Yang ketiga, deskripsi bagian. Nah, di paragraf kedua dan ketiga, penulis menjelaskan secara rinci karakter, usia, dan penggambaran fisik dari gurunya. Yang keempat, simpulan dan kesan. Nah, di dalam teks deskripsi juga kita harus menyimpulkan dan harus mempunyai kesan. Penulis menyampaikan harapan agar guru-guru lain bisa mencontoh Bu Sari. Hal ini terdapat di paragraf keempat. Nah, baiklah, di sini saya akan menghubungkan teori ahli. Di sini saya mengambil teori Tarigan 2008. Menjelaskan teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak pembaca bersama-sama merasakan, menikmati, dan memahami objek menjadi sasaran penulis dengan sebaik-baiknya. Nah, pendapat dari Tarigan di atas berkaitan dengan aspek penilaian teks deskripsi, yang dimana hasil penilaian dari materi teks deskripsi dapat diukur dengan melihat program atau hal apa yang akan dikerjakan. Apa yang akan kita programkan dalam mencari informasi dalam teks deskripsi? Yang pertama, kita bisa berwisata ke tempat sejarah seperti sekolah, museum, dan sebagainya. Nah, itu yang dapat saya hubungkan dari materi Tarigan ini. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke KI. Apa itu KI? KI adalah kompetensi inti atau tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Nah, apa saja yang ada di dalam KI tersebut? Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang kedua itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tempat mata. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, yang selanjutnya ini KD. Apa itu KD? KD adalah kompetisi dasar, yang artinya adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Nah, di dalamnya itu terdapat yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua itu, menjelaskan isi teks deskripsi tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, dan lain tradisional yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang keempat yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulisan dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu adalah KD. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi soal. Nah, sebelum kita menentukan kisi-kisi soal, kita harus menyesuaikan dengan silabus atau RPP. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan materi yang sudah kita jelaskan. Di sini saya mengambil tentang teks deskripsi. Baiklah, kita akan masuk di dalam kisi-kisi yang pertama, yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, memetakan isi teks deskripsi atau topik dan bagian-bagiannya. Yang kelima, merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang keenam, menentukan bagian dari identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Yang ketujuh, menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Yang kedelapan, menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Yang kesembilan, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Yang ke-10, merencanakan penulisan teks deskripsi. Yang ke-11, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. Yang ke-12, menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi mendeskripsikan suatu objek. Nah, itu adalah kisi-kisi soal. Nah, yang selanjutnya yaitu ini adalah contoh dari soal. Contoh yang soalnya yaitu bacalah kutipan teks deskripsi ini dengan cermat. Nah, di sini sudah ada contoh teks deskripsi. Nah, di sini soalnya menentukan struktur deskripsi di atas. Nah, di sini itu jawabannya adalah identifikasi dengan jawaban A. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi soal tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah gambar penilaian rubrik penilaian sikap. Nah, yang pertama itu aspek tanggung jawab. Di sini
aspek tanggung jawab, siswa selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, siswa sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dilaksanakan. Nah, rubrik tanggung jawab ini ada penilaiannya. Yang pertama itu SB. SB itu sangat baik, kalau B itu baik, kalau C itu cukup, kalau K itu kurang. Nah, di sini juga ada aspek toleransi dan aspek disiplin. Begitu juga penilaiannya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini guru bisa menilaikan siswa tersebut masuk ke dalam penilaian mana, apakah dia sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Nah, di sini kalian bisa melihat rubrik penilaian pengetahuan. Contohnya yaitu soal nomor 1, misalnya, jika siswa menjawab soal dengan benar, skornya 2. Jika siswa menjawab tapi salah, siswa mendapat skor 1. Tapi jika siswa tidak menjawab, skornya 0. Nah, itu adalah rubrik penilaian pengetahuan. Nah, baiklah, ini adalah cara menghitung skor. Nah, di sini keterangannya: A. Jumlah soal yang dijawab benar, yang B. Jumlah soal pilihan ganda. Di sini, suatu tes mata pelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 20 pilihan ganda. Rasti menjawab soal dengan benar sebanyak 15, maka skor yang diperoleh adalah, di sini cara menghitungnya dengan 15 dikali 100 dibagi 20 sama dengan 75. Jadi nilai skor Rasti adalah 75. Di sini jumlah yang dijawab benar dikali 100 dibagi dengan jumlah soal pilihan ganda. Nah, di situ kalian akan mendapatkan hasilnya. Di sini hasil punya Rasti yaitu 75. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang teks deskripsi dan cara penilaian. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you next time.